Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wardatus Salma Andrini sebagai moderator dan ketua tim auditor, dan terima kasih juga kepada 4 anggota tim auditor lainnya yang bersama saya saat ini. Ada Ibu Icu Marini Sitanggang sebagai tim ahli pengelolaan limbah cair, ada Ibu Levia Azahra sebagai tim ahli pengelolaan limbah cair, ada Ibu Isti Fardila sebagai tim ahli pengelolaan kualitas udara, ada Ibu Windy Arsela sebagai tim ahli pengelolaan limbah padat. Dan terima kasih juga kepada perwakilan tim auditi dari PT Smart Tbk yang bersama saya saat ini. Ada Ibu Adela Sevianti sebagai tim ahli pengelolaan limbah padat, ada Ibu Teresia sebagai tim ahli pengelolaan limbah cair, ada Bapak Abi Haryanto sebagai tim ahli limbah cair, ada Ibu Tiara Herdianti sebagai tim ahli kualitas udara, dan Deski Faulan sebagai tim ahli limbah padat. Adapun tujuan audit yang dilakukan saat ini ialah audit kesesuaian serta ketaatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan oleh PT Smart Tbk, dan juga mengevaluasi kemampuan sistem pengelolaan lingkungan PT Smart Tbk dalam mencegah dan pengendalian dampak lingkungan. Dan fokus audit kita kali ini yaitu limbah padat dan cair dari serta kualitas udara dari PT Smart Tbk. Adapun agenda kegiatan kita yang pertama ialah pembukaan, yang kedua wawancara dan tanya jawab, yang ketiga ialah pembacaan hasil notulen. Deskripsi singkat perusahaan. Perusahaan Smart Tbk didirikan pada tahun 1962 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1952. PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia, menghasilkan penjualan sebesar 87 triliun dan EBIT sekitar 6,1 triliun pada tahun 2021. Aktivitas utama PT Smart Tbk dimulai dari pengelolaan 137.000 hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, termasuk lahan plasma, pemanenan, pengelolaan tandan buah segar menjadi minyak sawit, inti sawit, hingga memprosesnya menjadi beragam produk bernilai tambah seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel, oleokimia, serta perdagangan produk dari minyak yang lainnya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kepada tim auditor untuk bertanya mengenai audit pengelolaan lingkungan di perusahaan Smart Tbk. Kepada tim auditor, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Wardatus Salma Andrini. Saya Windy Arsela sebagai auditor ahli pengelolaan limbah padat ingin bertanya mengenai limbah padat yang dihasilkan oleh PT Smart ini, mengenai jenis limbah padat apa saja yang dihasilkan atau yang didapatkan dari produksi pada PT Sinarmas ini. Baiklah, saya izin menjawab dari pertanyaan Ibu Windy Arsela. Untuk jenis limbah padat itu sendiri, seperti sabut dan cangkang kelapa sawit yang merupakan produk turunan limbah serta buah kelapa sawit yang diolah guna untuk mengekstraksi minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Jangan kosong adalah bagian yang telah tersisa setelah setiap buah kelapa sawit dipotong dari tandannya. Selain itu, bagian pohon kelapa sawit yang telah ditebang, daun yang telah dipotong dari pohon kelapa sawit, pelepah yang telah dipangkas. Seperti itu, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Adel. Kemudian dari beberapa jenis limbah padat tersebut kan kayak seperti pelepah dan sebagainya. Nah, untuk pengolahannya sendiri atau pemanfaatan limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya itu bagaimana ya? Baiklah Ibu, jadi sesuai dengan kebijakan kami dalam pengelolaan limbah, kami bermaksud mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah yang ada. Kami melakukan daur ulang 100% limbah dari proses produksi atau
produksi CPO di perkebunan kami. Untuk limbah padat seperti sabut dan cangkang kelapa sawit merupakan produk turunan limbah setelah buah kelapa sawit diolah guna mengekstraksi minyak sawit. Minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Keduanya lalu dikumpulkan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk ketel uap atau boiler di pabrik kelapa sawit. Janjang kosong adalah bagian yang tersisa setelah setiap buah kelapa sawit dipotong dari tandannya. Janjang kosong ini kemudian dibuat menjadi kompos dan digunakan kembali sebagai pupuk organik di kebun. Selain itu, bagian pohon kelapa sawit yang telah ditebang dapat digunakan seperti bahan dasar pembuatan mebel atau furniture. Daun yang telah dipotong dari pohon kelapa sawit juga dapat dibuat menjadi mulsa atau penutup tanaman budidaya dan digunakan sebagai pupuk. Selanjutnya untuk pelepah yang telah dipangkas dapat diaplikasikan di dalam tanah saat pohon kelapa sawit bisa ditanam kembali dan berfungsi sebagai pupuk organik. Bagian ini juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Adela atas beberapa jawaban dari pertanyaan saya. Baiklah, saya Icu Maris Tanggang dan rekan saya Levi Azara sebagai perwakilan dari tim ahli pengelolaan limbah cair yang akan bertanya. Yang pertama, apa saja jenis limbah cair yang dihasilkan oleh PT Smart Tbk? Baik, izin menjawab dari pertanyaan Ibu Icu. Adapun limbah cair kelapa sawit atau LCKS adalah air buangan yang dihasilkan oleh PKS dalam proses pengolahan minyak sawit mentah. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pengelolaan limbah cair yang dihasilkan oleh PT Smart Tbk ini? Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Ibu Icu. Bagaimana pengolahan limbah cair kelapa sawit ini, yaitu LCPKS diolah di instalasi pengolahan air limbah untuk menurunkan kadar keasaman BOD dan COD sehingga aman diaplikasikan sebagai pupuk organik untuk kesuburan tanah. Izin penggunaan khusus pupuk dari LCPKS ini diberikan untuk setiap area kebun dan pemakaiannya diawasi secara ketat guna memantau dampak lingkungannya sebagaimana ditetapkan oleh pihak berwenang yang terkait. Sekian dari saya, Ibu. Saya Levi Azhara dari tim ahli limbah cair, rekan dari Ibu Icu. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu tim auditi mengenai limbah cair. Yang pertama yaitu bagaimana pemanfaatan limbah cair kelapa sawit di PT Smart Tbk ini. Terima kasih Saudari Levia. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana pemanfaatan limbah cair kelapa sawit. Air buangan yang dihasilkan PKS dalam proses pengolahan minyak sawit mentah dapat digunakan sebagai pupuk organik di area kebun. LCPKS juga bisa diolah menggunakan metode langkapan gas metana yang hasilnya akhirnya berupa biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Kalau untuk sumber airnya sendiri dari mana ya? Dan bagaimana pengelolaannya? Baik, tidak bisa dimungkiri bahwa air merupakan sumber daya penting untuk kegiatan operasional dan juga bagi masyarakat setempat di sekitar daerah operasional kami. Perkebunan sawit kami bergantung pada curah hujan dan tidak bergantung pada irigasi, serta tidak dikembangkan di daerah yang kekurangan air. Perseroan memanfaatkan air permukaan yang diproses untuk memenuhi kebutuhan proses produksi. Penggunaan air tanah hanya dalam jumlah yang sangat terbatas di lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau yang tidak tersedia air permukaan. Kami terus mencari metode untuk mengurangi konsumsi air melalui peningkatan upaya daur ulang dan penggunaan kembali. Kami juga menjajaki penerapan kecerdasan buatan atau AI untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan air. Perseroan juga mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan risiko pencemaran air permukaan dan air tanah. Kami melakukan pelatih pengelolaan lahan yang ketat yang dirancang untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Hal ini termasuk tidak menggunakan herbisida dan pupuk kimia di area di dekat dan di sepanjang sempadan sungai. Membatasi penggunaan kumis sebagai pupuk hingga 50 meter dari daerah sempadan sungai dan menanam rumput vetiver untuk mencegah erosi tanah di sempadan sungai. Perseroan juga memenuhi kewajiban untuk menyerahkan laporan kualitas air kepada otoritas lingkungan setempat 2 kali setahun.
Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, apa ada yang bertanya dari tim auditor yang lain? Saya ingin bertanya, baiklah, saya Isti Fardila dari auditor sebagai kualitas udara. Di sini saya mau bertanya nih, bagaimana pengolahan kualitas udara dari hasil kegiatan di PT Smart ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Isti Fardila. Kami melakukan kebijakan tanpa pembakaran sebagai salah satu perintis industri kelapa sawit sejak 15 tahun yang lalu. Kami telah menerapkan program tanpa pembakaran pada proses pembukaan lahan. Sesuai dengan ASEAN Zero Burning Policy, kami tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan, mengingat polusi udara dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kandungan nutrisi dalam tanah. Kami menerapkan metode manual seperti menebang dan memotong pohon menggunakan kapak dan alat-alat mekanis lainnya. Kami juga menyadari emisi yang dihasilkan dari perubahan pemanfaatan pengelolaan lahan ini salah satu dampak yang paling signifikan di sektor agribisnis. Konservasi hutan SKT yang menyimpan karbon dalam jumlah besar adalah salah satu upaya kontribusi kami dalam menghindari emisi. Sumber emisi gas rumah kaca lainnya yang signifikan berasal dari limbah cair kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, air limbah dari pengolahan dan buah segar yang menghasilkan metana jika tidak ditangani. Pengolahan POME merupakan salah satu kegiatan utama pengurangan emisi GRK kami. Perseroan juga membangun fasilitas penangkap gas metana di 3 pabrik kelapa sawit. Pada tahun 2021, emisi GRK cakupan 1 atas kegiatan operasional Smart adalah sebesar 1.251.042 TCO2 EKI dan emisi GRK cakupan 2 sebesar 163.048 TO2 EKI. Emisi turun lebih dari 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian dipengaruhi oleh waktu pengoperasian fasilitas penangkapan metana dan biogas yang lebih lama, mengakibatkan turunnya volume POME. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Lalu, bagaimana pengawasan dampak lingkungan yang dilakukan dari PT ini? PT ini mengelola dan memantau secara berkala setiap kegiatan operasional untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemantauan ini sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan atau RKL-RPL. Sebagaimana tercantum dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Penilaian parameter lingkungan dilakukan oleh Smatri, laboratorium internal kami yang terakreditasi ISO 9001 tahun 2015 dan ISO 17025 serta laboratorium eksternal yang ditunjuk oleh pihak berwenang. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, saya ingin bertanya lagi kepada para auditi, apakah perusahaan ini melakukan mitra dengan pihak lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Isti. Untuk mitra, kami bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan dan sosial yang komprehensif, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga bantuan bencana alam. Selain itu, mitra kami meliputi lembaga pemerintah, masyarakat setempat, serta organisasi nirlaba seperti Eka Cipta Foundation, yaitu organisasi sosial nirlaba yang didirikan oleh warga almarhum Eka Cipta Wijaya pada tahun 2006, dan juga Yayasan Zuci di Indonesia yang berafiliasi dengan organisasi studi global, lembaga non-denominasi yang didirikan di Taiwan. Dan pada tahun 2021 kami melanjutkan pemberian bantuan kepada mereka yang terdampak pandemi COVID-19 melalui penyediaan oksigen cair serta membantu lebih dari 100.000 orang mendapatkan vaksinasi dan juga berbagai bantuan lainnya. Lalu bagaimana pencapaian program penilaian peringkat kerja perusahaan dalam pengolahan lingkungan atau yang biasa kita sebut dengan proper? Untuk itu, Smart berpartisipasi dalam inisiatif laporan publik terkait lingkungan secara nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dikenal sebagai Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PROPER. Program ini menggunakan peringkat berkode warna untuk menilai pengendalian pencemaran air dan juga udara, pengelolaan limbah berbahaya dan juga dampak dari lingkungan.
Perper juga mempertimbangkan indikator lainnya, termasuk dampak dari program pengembangan masyarakat perusahaan, kemajuan konservasi keanekaragaman hayati, efisiensi pengelolaan air, dan inovasi dalam pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan juga efisiensi energi. Dan pada tahun 2021, 11 PKS ini meraih penilaian proper dengan peringkat biru, yaitu untuk bisnis atau aktivitas, yang menunjukkan adanya upaya pengelolaan lingkungan dan juga mencapai standar minimal yang telah dipersyaratkan. 2 unit bisnis hilir juga meraih peringkat biru, dan untuk memastikan bahwa kami selaras dengan persyaratan proper tersebut, audit internal dan pelatihan dilakukan di pabrik dan juga bisnis hilir perseroan. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada para auditi yang sudah menjawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada auditor dan auditi yang telah hadir dan berkenan untuk menjawab pertanyaan dan wawancara yang dilakukan. Baiklah, saya akan meringkas hasil dari tanya jawab ini. Berdasarkan hasil wawancara dan tanya jawab, dikatakan bahwa PT Smart Tbk telah melakukan kebijakan tanpa limbah dengan menerapkan konsep reuse, recovery, dan recycle untuk memastikan program produksi yang bersih. Misalnya penggunaan kompos organik dan ganjang kosong sebagai pupuk organik, dan pemanfaatan produk padat sisa pengelolaan dari serat kulit tandan buah segar sebagai bahan bakar untuk meningkatkan efisiensi energi. Kami juga memanfaatkan limbah cair pabrik pengelolaan atau POME sebagai pupuk organik dengan metode land application, dan juga melakukan kebijakan tanpa pembakaran untuk menjaga kualitas udara di daerah sekitar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.